adalah seorang dokter yang menekuni gaya hidup ramah lingkungan, berpengalaman praktek di puskesmas, rumah sakit, dan klinik, dan saat ini beliau membuka praktek sendiri. Beliau adalah dokter yang memiliki minat yang tinggi untuk mendalami produk herbal. Beliau juga lulus dari pelatihan dokter saintifikasi jamu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017. Wah, luar biasa sekali pengalaman beliau ya. Nah, untuk itu mari kita sambut dan dengarkan materi dari Ibu Dr. Ami Surini. Halo, selamat malam Bu Dr. Ami. Apa kabar? Wah, mungkin suaranya masih belum terdengar jelas ya, mungkin masih bersiap-siap seperti itu. Tapi sepertinya peserta pada malam hari ini sudah sangat berantusias untuk mendengarkan materi dari Ibu Dr. Ami. Halo, selamat malam Bu Dokter, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah kabar saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat Faras dari seluruh Indonesia. Senang sekali malam ini kita bertemu lagi ya di webinar untuk acara yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu acara launching Samples. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah di webinar tahun 2020 ya, 1 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melepaskan rindu, kita bisa sharing di acara ini. Kebetulan saya hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan apa sih komposisi dari Samples dan keistimewaan dibandingkan dengan antioksidan lain yang ada di luaran. Baiklah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Bisa minta tolong saya dijadikan co-host-nya ya, supaya saya bisa share materi. Oke, sudah Bu ya, mungkin bisa dicoba share screen-nya Ibu. Baik, udah kelihatan ya materinya? Sudah Ibu, sudah sangat jelas ya Ibu Dr. Ami. Suara saya cukup jelas ya? Ya, jelas Ibu Dokter. Ya, baiklah. Kita mulai saja. Antioksidan itu yang kita dapatkan itu berasal dari dua, yaitu dari dalam tubuh kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh Dr. Mustika, dan juga yang berasal dari luar. Yang dari dalam misalnya adalah enzim SOD, superoxide dismutase, kemudian enzim dari glutathione oksidase, dan juga beberapa enzim yang lain. Tetapi enzim-enzim ini itu jumlahnya terbatas, dan kalau kita terkena radikal bebas yang sangat berlebihan, misalnya dengan pola gaya hidup yang berlebihan, maka ini bisa berkurang dengan sangat drastis. Nah, juga usia juga berpengaruh. Contohnya seperti saya ya, sekarang usia saya sudah memasuki 52 tahun, jadi lebih dari setengah abad. Tentu kadar enzim di tubuh saya jauh lebih berkurang dibanding pada saat saya berusia 20 atau 30 tahun. Maka saya membutuhkan antioksidan tambahan yang berasal dari luar, yaitu antioksidan contohnya seperti vitamin B, vitamin C, lalu vitamin E, dan juga beberapa antioksidan yang lain seperti flavonoid, katesin, dan yang lain-lain. Ini bisa kita dapatkan dari asupan, dari sayur, ataupun buah. Tetapi kita kalau disuruh makan sayur dan buah yang terlalu banyak, tentu kan pasti kesulitan ya, karena untuk mendapatkan kadar antioksidan yang cukup di tubuh kita, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, antioksidan yang baik adalah yang alami. Jadi dianjurkan kita mengkonsumsi antioksidan yang alami daripada yang sintetis. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi vitamin C yang alami dari sayur maupun buah daripada yang sintetis. Kemudian yang kedua adalah
berasal dari pertanian yang organik. Kenapa? Karena kalau bukan berasal dari pertanian yang organik, kita percuma aja mengkonsumsi antioksidan karena kita akan memasukkan bahan berbahaya yang lain, misalnya pestisida. Jadi tujuan kita untuk menangkal radikal bebas juga tidak tercapai karena kita memasukkan bahan yang lain yang berbahaya juga. Lalu persyaratan yang ketiga adalah kadarnya yang cukup dan juga stabil di tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang. Kebanyakan buah dan sayur itu umur antioksidannya tidak panjang. Contoh pada apel ya, kalau kita makan, nggak berapa lama kita taruh di meja gitu aja kan apelnya berubah warna menjadi coklat. Nah itu karena juga terkena radikal bebas, terjadi proses oksidasi. Jadi kita perlu mengkonsumsi antioksidan yang mempunyai kestabilan yang cukup tinggi dengan kadar yang cukup. Nah ini kebetulan Faras memiliki semua persyaratan ini. Faras memiliki bahan baku yang dengan kualitas yang terbaik, yaitu yang alami, yang berasal dari bahan organik, dan jumlahnya juga cukup, serta memiliki teknologi modern untuk membuat supaya antioksidan itu tahan lama. Nah, inilah makanya dibuat ekstrak oleh Faras, di mana teknologi ini selain membuat ekstrak juga menjaga supaya antioksidan itu bisa kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama. Inilah keistimewaan dari antioksidan yang ada diproduksi oleh Faras, yaitu sebagai super antioksidan. Jadi bukan hanya antioksidan saja, tetapi super antioksidan yang kita beri nama Samples. Mungkin teman-teman bertanya, kok dikasih nama Samples ya? Apa sih artinya itu dan apa saja kandungannya? Kita bahas satu persatu ya. Samples itu berasal dari huruf, kalau kita urai satu persatu, XAM plus MURB. Ini merupakan sinergi yang harmonis dari 4 tanaman dan juga buah yang multi khasiat. Artinya memiliki banyak khasiat, tidak hanya satu saja. X-nya yaitu singkatan dari santon yang berasal dari kulit buah manggis. Kemudian A-nya itu berasal dari buah amla, M-nya meniran, plus daun murbe. Jadi kalau teman-teman ditanya, kok dikasih nama Samples? Sekarang sudah tahu ya jawabannya. Samplesnya itu berasal dari kata apa dan mengandung apa saja. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita urai satu persatu. Komposisi yang pertama adalah kulit manggis yang diambil dari buah manggis yang memiliki nama Latin Garcinia mangostana. Buah manggis ini memiliki keistimewaan, yaitu dia berbuah sesudah umur 10 tahun dan bisa memiliki umur sampai ratusan tahun. Ini juga disebut sebagai buah ratu karena banyak disukai oleh para ratu, begitu konon ceritanya. Dan tumbuh di dataran yang rendah, terutama di daerah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Manggis ini sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu, yaitu pada zaman dinasti Ming, di mana ini tercatat pada kitab pengobatan Chinese kuno, pengobatan Cina kuno pada zaman itu, dan digunakan oleh tabib-tabib pada masa itu. Kenapa ini kulit manggis ini menjadi juga salah satu pertimbangan dari Faras untuk memasukkannya sebagai salah satu antioksidan? Yang pertama adalah kulit manggis itu memiliki kandungan santon. Kalau teman-teman tanya santon itu apa sih dok? Saya jelasin ya. Santon ini itu adalah super antioksidan, jadi kandungan antioksidannya sangat tinggi. Santon ini ditemukan pada tahun 1855 oleh seorang ilmuwan dari Jerman yang pada waktu itu meneliti beberapa tanaman dan buah-buahan. Dan ditemukanlah suatu zat antioksidan yang berwarna kekuningan, sehingga diberi nama santon. Dan dari kulit manggis ternyata diselidiki, dari 200 jenis santon yang ditemukan sampai dengan saat ini, ternyata ada 43 jenis santon terdapat pada kulit manggis. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini kadarnya ya sangat luar biasa ya. 43 jenisnya ada di kulit manggis. Bahkan yang terbaru ini saya dengar sudah
sudah ditemukan 50 jenis santon yang terdapat di kulit manggis. Santon merupakan antioksidan yang sangat kuat, yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu mencapai 20.000 orak per 100 gram. Orak itu apa sih, Dok? Sering saya ditanya gitu ya. Orak adalah singkatan dari oksigen radikal absorban capacity, yaitu kemampuan antioksidan untuk menetralkan radikal bebas. Sebagai perbandingan, santon di kulit manggis itu kadarnya mencapai 20.000 per 100 gram, ya, berarti per 100 on. Satu buah jeruk itu hanya mempunyai 2.000 orak. Berarti kalau kita bandingkan dengan santon, itu per 100 gram, berarti kandungan santon itu sangat jauh lebih besar daripada sebuah jeruk. Sebagai perbandingan, kalau kita memakai beratnya ya, 100 gram santon yang terdapat di kulit manggis itu membutuhkan sekitar 10 kg jeruk. Nah, kita kalau disuruh makan 10 kg jeruk, kira-kira gimana? Sanggup nggak kita menghabiskan seperti itu? Tentu kita nggak sanggup ya untuk mengkonsumsi sekian banyak jeruk. Kita makan sendiri, maka dibuatlah hal yang lebih praktis, yaitu dibuat ekstrak dari kulit manggis ini oleh PT Faras. Jadi kita sangat bersyukur kita mempunyai teknologi yang memudahkan kita semua untuk mengkonsumsi antioksidan yang sangat tinggi dengan cara yang mudah dan tidak perlu bersusah payah. Anjuran antioksidan berapa sih yang dianjurkan untuk kita konsumsi sehari-hari? Menurut Badan dari Food and Drug Amerika, itu setara dengan Badan POM di Indonesia, kebutuhan antioksidan manusia per hari itu sekitar 3.500 orak. Nah, karena kandungannya yang sangat tinggi inilah, maka menurut Dr. Sam Walters, beliau adalah seorang neuropati, kemudian master dalam bidang biologi, sains dan spesial nutrisi pada manusia. Beliau mengatakan bahwa manggis lebih daripada sekedar unik, karena memiliki antioksidan yang istimewa, yang stabil, dan sangat baik untuk mencegah berbagai penyakit. Bahkan menurut WHO, buah manggis ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kanker payudara, paru-paru, perut, penyakit leukemia, serta berbagai penyakit yang lainnya. Jadi teman-teman tahu ya akhirnya, ternyata memang sangat luar biasa khasiat dari kulit manggis ini. Kita sekarang masuk ke kandungan yang kedua. Kandungan yang juga sangat luar biasa, yaitu buah amla. Buah amla ini sering disebut juga dengan buah malaki, atau bisa disebut juga dengan gooseberry India. Kenapa disebut dengan gooseberry India? Karena ini berasal dari India, dan namanya paling banyak disebutkan dalam kitab pengobatan Ayurveda, yaitu pengobatan tradisional asli India. Sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu, berarti sudah sangat lama sekali ya. Dalam bahasa Sanskerta, amla artinya buah surga atau buah nektar, buahnya para dewa, di mana karena kandungannya yang luar biasa sampai diberi julukan seperti itu. Disebut juga sebagai ibu dalam pengobatan Ayurveda, artinya induk dari segala macam pengobatan. Kandungannya sangat luar biasa, layaknya seorang ibu. Seorang ibu itu memiliki cinta yang luar biasa untuk anak-anaknya, ibaratnya seperti itulah. Nah, kenapa sampai disebut sebagai ibu? Karena memiliki efek yang sangat luar biasa, mulai dari kardiovaskular, sistem pencernaan, dan juga sistem organ yang lain di tubuh. Dan juga memiliki efek restoratif. Efek restoratif itu artinya mengembalikan fungsi organ kita menjadi kembali seperti semula. Dan itu tidak hanya di tubuh kita, tetapi juga di pikiran dan jiwa. Jadi sangat holistik ya penyembuhannya oleh buah amla ini. Jadi tidak salah jika Faras juga mengambil buah ini sebagai salah satu komponen dari super antioksidan yang terdapat di dalam Sunplus. Dan menurut Dr. Michael Herschel Greger, seorang dokter
dokter yang berasal dari Amerika. Beliau ini seorang ahli gizi dan sudah meneliti lebih dari 300 jenis makanan, termasuk amla, di mana ternyata dari penelitian beliau, amla itu mengandung antioksidan nomor 1. Berarti sangat luar biasa ya, mengalahkan 3.000 jenis makanan lainnya. Sedangkan dari penelitian Dr. Raj Kanudia dari India, beliau adalah seorang ahli bedah plastik, beliau mengatakan bahwa amla memiliki kandungan antioksidan yang 75 kali lebih banyak daripada blueberry, 2,5 kali lebih banyak dari acai berry, serta 50 kali lebih banyak dari blueberry. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Ini didapatkan dari kandungan antioksidan yang bernama emblycanin dan vitamin C yang terdapat di buah amla tersebut. Sehingga ini adalah beberapa komposisi kandungan dari amla. Tidak saya masukkan semua, saya hanya memasukkan beberapa saja. Banyak kandungannya antara lain protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, terus juga serat. Jadi kandungannya itu sangat lengkap. Bahkan menurut jurnal yang jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2014, yaitu yang jurnal yang berasal dari International Journal of Pharmaceutical Science Review and Research, dikatakan bahwa buah amla ini memiliki efek farmakologi dan terapi yang sangat besar. Ini kalau mungkin teman-teman nggak terlalu bisa kelihatan ya tulisannya ini, saya bacakan ya untuk supaya teman-teman bisa mendapat bayangan untuk apa aja sih buah amla ini. Buah amla ini memiliki 19 efek terapi dan 20 efek pengobatan. Saya bacakan contohnya nanti supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama mempunyai efek tulisannya kecil-kecil. Ya, mempunyai efek hepatoprotektor, artinya dia memiliki efek melindungi terhadap liver. Kemudian nephroprotector, memiliki efek melindungi ginjal. Juga bagus untuk diabetes. Jadi tadi ada teman-teman yang bertanya, apakah bisa untuk diabetes? Oh, bisa sekali, karena ini juga untuk terapi pada penyakit diabetes. Juga memiliki efek imunostimulator, artinya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Juga sebagai anti kanker, antipiretik, anti panas. Jadi ada tadi teman yang cerita ya, bahwa beliau demam, kemudian sesudah mengkonsumsi Samples ini panasnya bisa turun. Ya benar, karena salah satu kandungannya adalah sebagai antipiretik, artinya menurunkan panas. Kemudian juga antitusif, bisa untuk obat batuk. Dermaprotektif, sebagai untuk melindungi kulit. Jadi yang ingin kulitnya muda, awet muda, kita boleh tua, tetapi menua dengan anggun. Itu semboyan saya. Jadi usia boleh tua, tetapi penampilan tetap muda. Nah, kalau ingin tetap awet muda, banyak-banyaklah konsumsi buah amla. Tentunya lebih praktis lagi, kita mengkonsumsi samples ini. Fungsi yang lain adalah sebagai pankreas, untuk mengembalikan fungsi dari pankreas yang mengalami gangguan. Jadi ini juga berkaitan dengan diabetes, karena pada penderita diabetes yang terjadi adalah gangguan pada fungsi pankreasnya, sehingga kadar insulin yang dihasilkan berkurang jauh. Juga sebagai anti-aging, anti penuaan, juga untuk diet ya, untuk menurunkan obesitas, perlindungan terhadap lambung. Sebentar. Oke. Perlindungan terhadap lambung, kemudian metabolic syndrome, yaitu gangguan metabolik. Juga antimikroba, bisa sebagai untuk
menangkal yang sekarang ini kita di masa pandemi ini juga sangat baik kita konsumsi. Juga untuk lambung dan ini untuk mata. Itu ya fungsi-fungsi terapeutik. Selain itu juga banyak mengandung kandungan yang lain. Ada 20 fungsi pengobatan yang lain yang di atas ini. Nanti teman-teman bisa baca ya. Baik, kita lanjut lagi. Isi yang ketiga dari Samples yaitu ekstrak meniran. Kenapa nih meniran juga kita pilih sebagai salah satu komposisi dari Samples? Yang pertama, secara etnomedicine, artinya ini sudah digunakan sejak dulu kala, sejak ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita maupun oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Dan di India sendiri telah digunakan lebih dari 2000 tahun pada pengobatan Ayurveda. Mengapa ini banyak digunakan? Karena ternyata menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan di dalam maupun di luar negeri, ini menunjukkan bahwa meniran ini mempunyai efek yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan pemeriksaan di penelitian di Rumah Sakit Gatot Subroto dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta beberapa rumah sakit besar lain di Indonesia, serta banyak digunakan pada pasien-pasien yang mendapat serangan ini ya, COVID ya, pada masa pandemi ini kan banyak sekali kita yang mendapat serangan COVID. Ternyata dengan diberi meniran, ini daya tahan tubuhnya meningkat pesat dan sembuh lebih cepat. Menurut hasil penelitian dari Dr. Suprapto, beliau adalah seorang apoteker. Beliau waktu itu meneliti ekstrak meniran ini ya. Dan menurut hasil penelitian beliau, ini mampu meningkatkan sel pertahanan tubuh. Salah satunya adalah sel T helper. Jadi sel pertahanan tubuh ini terdiri dari bermacam-macam, sel darah putih kita, banyak jenisnya, dan ini juga meningkatkan sel T helper. Ini sangat baik untuk membantu mengobati infeksi baik pada jamur dan bakteri. Nah, dari penelitian inilah beliau mendapat meraih award pada tahun 2008 dari B.J. Habibie Award sebagai peneliti terbaik. Yang keempat, ini adalah kandungan yang terakhir, yaitu daun murbe. Mungkin teman-teman kurang familiar ya dengan kok daun murbe dipakai ya. Nah, sekarang kita ulik, kita jelaskan mengapa ini daun murbe juga dipakai sebagai salah satu kandungan dari Samples. Murbe pada zaman dulu dikenal sebagai minuman para kaisar. Jadi bayangkan ya, kaisar itu pasti makan dan minum yang terbaik. Nah, kita bangga dong sebagai reseller Samples, kita juga minum murbe yang ada di Samples. Artinya kita juga, makanan kita ini adalah makanan para kaisar, makanan para sultan. Jadi banggalah kita menjadi reseller Paras. Kenapa daun murbe ini dipakai untuk pengobatan para sultan itu? Karena ternyata itu bisa meningkatkan kesehatan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, menambah stamina, membuat awet muda. Seperti yang kita tahu, para raja di zaman dulu, apalagi kaisar di Tiongkok itu memiliki ribuan istri, bukan ratusan ya, tapi ribuan istri. Jadi bayangkan bagaimana beliau itu harus menjaga stamina-nya untuk, melayani para istrinya yang jumlahnya ribuan itu. Tentu membutuhkan stamina yang sangat kuat. Nah, jadi ini juga berguna untuk menambah daya tahan untuk hubungan suami istri. Ini salah satu manfaatnya ya. Selain manfaat yang lain yang kita dapat dari pengobatan kitab kuno dari Tiongkok dan juga dari penelitian modern, ternyata daun murbe ini mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Kalau saya bacakan ini sangat banyak. Teman-teman bisa membaca sendiri ya, bisa sebagai pembersih darah kotor, diabetes,
asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Darah tinggi juga. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga tidak salah jika daun murbe ini kita ambil juga sebagai salah satu komposisi istimewa di Sunplus. Nah, ini adalah salah satu beberapa komponen bioaktif dari daun murbe yang bisa teman-teman baca ini ya. Ini juga mengandung klorofil yang sangat tinggi, di mana klorofil itu sangat baik untuk meningkatkan kadar sel darah merah pada tubuh kita. Jadi baik untuk orang yang anemia. Selain banyak lagi kandungan antioksidan yang lain. Ini ada beberapa macam. Ini tidak saya tulis semua, saya tulis yang paling penting saja. Nah, karena kita sudah tahu manfaat yang luar biasa dari 4 kandungan herbal istimewa di Sunplus, maka mulai dari sekarang, ayo kita terus mengkonsumsi ini untuk meningkatkan imun tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fiska, bahwa salah satu penyebab kita menjadi tua adalah banyaknya radikal bebas. Dan 90% penyakit sekarang ini menurut penelitian adalah disebabkan oleh radikal bebas, termasuk diabetes dan lain-lain, stroke, jantung, dan lain-lain, itu disebabkan oleh radikal bebas. Jadi untuk menjaga, ayo kita konsumsi Sunplus, antioksidan, super antioksidan yang terbaik saat ini. Tadi ada yang tanya, gimana cara konsumsinya? Kita bisa meminum sehari 3 kali 1 kapsul. Kenapa harus setiap hari dan rutin? Karena kita setiap hari terpapar radikal bebas. Sekarang bisa nggak kita? Anda jamin bahwa kita tidak akan stres? Ada yang yakin tidak akan stres setiap hari? Atau kita tidak akan memegang HP, di mana HP ini juga salah satu sumber radikal bebas, karena mengeluarkan medan elektromagnetik yang besar, yang cukup besar, di mana ini juga menyebabkan radikal bebas di tubuh kita. Terus apalagi ya, faktor usia, faktor pola hidup yang tidak baik, sering begadang, kemudian mengkonsumsi obat-obatan, atau hal-hal yang lain, misalnya orang-orang yang harus menjalani kemo. Nah, itu juga banyak antioksidan. Jadi antioksidan ini kita harus minum setiap hari selama kita masih terpapar semua hal yang bisa menyebabkan radikal bebas di tubuh kita tinggi setiap hari. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jika teman-teman ini tidak segan untuk investasi di rumah, kemudian di emas, atau di tabungan yang lain, di kendaraan mungkin, kenapa kita tidak investasi di hal yang paling penting di hidup kita, yaitu di kesehatan kita, supaya kelak kita kalau kita tua, kita bisa menua dengan anggun. Artinya usia kita boleh tua, tetapi penampilan kita tetap muda, kita tetap sehat, dan tidak pikun, tidak menyusahkan anak cucu kita. Kita menjadi manusia yang mandiri, bukan KKN ya, bukan manusia KKN. Apa KKN itu? Kanan kiri nuntun. Nah, kita nggak mau toh memberatkan anak cucu kita karena harus menuntun kita di masa kita tua. Baiklah, akhir kata, lindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai dengan Sunplus. Karena kita sudah tahu kandungan Sunplus yang luar biasa. Sunplus ini sebagai antioksidan yang dari dalam, dan kita juga bisa menambahkan yang dari luar, yaitu dengan menggunakan paras klasik. Tentu teman-teman sudah paham ya tentang paras klasik. Baiklah, kesehatan itu bukanlah segalanya. Namun tanpa kesehatan segalanya bukanlah apa-apa. Baik, saya akhiri presentasi saya, materi saya mudah-mudahan cukup jelas. Saya akhiri share materi saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.
Wah, luar biasa sekali ya materi dari Ibu Dr. Ami Surini dan sudah sangat jelas dan sudah sangat lengkap. Tapi saya lihat ya Bu, di kolom chat itu masih banyak banget yang bertanya Bu ya. Jadi panitia sudah merangkum beberapa pertanyaan secara besar saja, secara garis umum saja. Nanti saya akan bacakan dan Ibu bisa bantu untuk menjawab Bu Dokter Bu ya. Ya, jadi Ibu ya, sambil menunggu ini saya lihat ya di kolom komentar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi karena ini waktunya cukup terbatas ya Bapak Ibu, jadi kita hanya bisa menjawab malam ini beberapa pertanyaan saja secara garis besar. Nah, nanti panitia sudah mencatat beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab di sosial media kami. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya follow ya Instagramnya Samplas, jangan sampai loh Bapak Ibu tidak memfollow Instagramnya Samplas dan sosial medianya yang lainnya. Bagaimana? Apakah Ibu Dokter sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan? Ini kita sudah merangkum hanya 3 pertanyaan terlebih dahulu, Bu ya. Baik, ini untuk pertanyaan untuk siapa nih? Ada 3 dokter. Ditujukan kepada siapa? Ya, untuk malam ini bisa dibantu Ibu Dokter Ami Surini untuk menjawab pertanyaan ini, Bu ya. Ya, Ya, pertanyaan pertama itu adalah apakah Samplus dapat dikonsumsi anak-anak dan lansia, Bu? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Samples bisa dikonsumsi siapapun karena terbuat dari bahan herbal yang aman. Jadi tidak masalah. Tetapi kalau saya pada anak-anak itu belum perlu sebetulnya. Karena apa? Antioksidannya masih tinggi. Pada anak dalam kondisi biasa ya, tetapi pada anak yang dalam kondisi khusus, misalnya dalam keadaan flu, atau anak-anak misalnya anak-anak yang sedang menjalani kemoterapi pada pasien kanker, perlu diberikan antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya dan juga untuk mempercepat supaya zat-zat kemoterapi itu cepat larut, cepat hilang. Jadi kalau pada kondisi biasa pun anak-anak aman mengkonsumsi, pada kondisi sakit juga aman. Lalu kepada lansia apa juga bisa? Oh, sangat bisa, bahkan sangat perlu. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, jumlah antioksidan yang ada di tubuh orang tua itu jumlahnya sudah sangat sedikit dibanding yang pada usia muda. Jadi perlu konsumsi untuk antioksidan ini ya, untuk Samples. Baik, ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan cukup jelas. Ya, sangat jelas ya Bu. Pertanyaannya dijawab dengan singkat, padat, dan sangat jelas. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah produk Samplus ini aman dikonsumsi untuk ibu hamil? Ini dari tadi banyak banget yang nanya Ibu. Ini Bu. Ya, boleh, nggak masalah pada ibu hamil. Selama tidak mempunyai alergi terhadap produk tertentu, saya rasa ini aman. Karena sekali lagi, produk Samples dibuat dari bahan kandungan yang alami, yang sangat bagus kualitasnya, dan dibuat dengan teknik yang sangat modern. Baik, untuk ibu hamil, saya rasa boleh, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Dokter ya, untuk malam ini. Nah, yang terakhir itu adalah apakah produk Samplus ini bisa untuk penderita stroke? Maksudnya bisa dikonsumsi untuk penderita stroke. Apakah bisa, Bu ya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui, bahwa stroke itu adalah salah satu penyakit degeneratif, di mana penyakit ini juga disebabkan oleh radikal bebas pada tubuh kita. Nah, fungsi dari Samples ini adalah untuk menetralisir radikal bebas yang ada di tubuh penderita stroke tersebut. Selain menetralisir yang ada sekarang, juga berfungsi untuk mencegah jangan sampai terjadi stroke kambuhan atau radikal bebas yang lebih banyak di masa berikutnya. Tentu saja dengan memperbaiki pola hidup dan gaya hidup yang sekarang dialami oleh penderita stroke tersebut. Jadi apakah Samples boleh untuk penderita stroke? Saya rasa itu sangat diperlukan oleh penderita stroke. Cukup jelas?
Ya, sudah sangat jelas Ibu. Terima kasih untuk pemaparan materi pada malam hari ini dan sudah mau ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Selamat malam.